Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Filmi dengan NIM 24051 204143. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait program kriptografi menggunakan teknik RC4. Jadi sebelum kita masuk ke dalam demonya, perlu kita ketahui dahulu algoritma RC4 itu merupakan singkatan dari reverse cipher 4 ya. Itu merupakan algoritma kriptografi yang diciptakan oleh Ron Rivers pada tahun 1987. Jadi secara teori algoritma ini diklasifikasikan sebagai algoritma penyandian aliran ya, yang menggunakan sistem kunci simetris. Nah, secara praktisnya, teori algoritma ini pernah menjadi standar enkripsi utama pada protokol jaringan nirkabel seperti WEP dan WPA. Lalu untuk kelebihan dari kriptografi RC45 ini, yang pertama, dalam teori komputasi, algoritma ini dipandang sebagai mahakarya efisiensi. Karena apa? Karena kecepatan pemrosesannya sangat tinggi dan alokasi penggunaan memori internalnya yang sangat kecil, yaitu hanya sekitar 256 bit. Nah, teori pemrograman murni ini hanya memanfaatkan manipulasi pertukaran posisi tabel dan operasi gerbang logika dasar. Lalu, bagaimana untuk proses enkripsinya? Nah, untuk proses enkripsinya itu ada 4 tahap ya. Yang pertama, untuk setiap satu huruf pada pesan asli, algoritma ini akan kembali menggeser penunjuk indeks pada tabel memori yang sudah diacak, lalu secara dinamis menukar lagi posisi 2 di dalam memori tadi, dan terus berulang. Dan sifat ini membuat RC4 selalu berubah kondisi internalnya selama proses enkripsi berjalan. Lalu setelah laci ditukar atau memori ditukar, algoritma ini mengambil satu nilai angka spesifik dari dalam tabel, dan selanjutnya pesan asli yang udah diubah ke dalam bentuk angka kemudian digabungkan dengan aliran kunci sesaat yang menggunakan operasi gerbang logika komputer yang disebut dengan XOR. Lalu yang terakhir, gerbang XOR akan bekerja dengan membandingkan struktur binar dari pesan dan kunci. Lalu hasil perpaduan logika ini yang melahirkan teks sandi. Lalu gimana untuk proses dekripsi dari kriptografi RC4? Untuk proses dekripsinya ada 3 tahapan. Yang pertama, karena penerima pesan memasukkan kata sandi yang sama persis, maka tahapan KSA akan menghasilkan tabel memori berantakan yang sama persis tanpa meleset. Lalu yang kedua, terkait hukum teori gerbang logika. Jadi sifat XOR sendiri adalah kemampuannya yang bisa dibalik. Nah, dengan hukum ini maka bisa ditetapkan bahwa apabila sebuah pesan diacak menggunakan sebuah kunci lewat operasi XOR, maka kita dapat mengembalikannya. Jadi kita hanya perlu mengoperasikan hasil tersebut menggunakan operasi XOR dengan kunci yang sama. Dan yang terakhir, ketika teks acak dimasukkan ke dalam program dan dioperasikan kembali menggunakan logika XOR, maka seluruh proses pengacakan otomatis dibatalkan. Jadi angka-angka tersebut kembali utuh menjadi wujud pesan aslinya. Oke, tanpa berlama-lama kita bisa masuk ke dalam demo programnya. Nah, jadi langkah-langkah pertama, saya membuat sebuah array atau kita ibaratkan laci memori ya, sebanyak 256 buah yang diisi dengan angka dari 0 sampai angka 255. Nah, di sini kenapa saya menggunakan angka 256 ya? Karena algoritma RC4 itu dirancang untuk beroperasi pada tingkat byte atau 8 bit, di mana nilai maksimum dari 1 byte adalah 255. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Jadi di baris ini saya mengambil karakter dari password dan mengubahnya menjadi angka menggunakan fungsi bawaan ORD. Nah, terus kenapa saya menggunakan
mana tadi? Mengapa saya menggunakan modulo ini panjang pas? Nah, ini bisa kita katakan sebagai trik ya. Jadi, jika password, misalkan kita input password yang pendek, misal 5 huruf, dan program kita akan terus mengulangi huruf password tersebut dari awal sampai seluruh 256 memori atau 256 laci tadi selesai diproses. Oke. Untuk selanjutnya di baris ini saya menghitung nilai indeks acaknya yang ditampung dalam variabel J. Nah, ini rumusnya ini standar ya dari KSA. Jadi untuk penggunaan modulus 256 ini juga penting karena tujuannya untuk memastikan nilai J berputar kembali ke 0 sehingga program yang dijalankan tidak akan pernah mengalami error. Oke, lalu langkah selanjutnya kita mengswap. Kita akan menukar posisi dari I kepada posisi J. Jadi pertukarannya akan terjadi selama 256 kali yang nantinya akan menjadi urutan yang acak. Lanjut, kita masuk ke fungsi yang berikutnya. Nah, fungsi ini merupakan tahapan PRGA. PRGA itu apa? PRGA itu pseudo random generation. Dan operasi XOR-nya juga ada di fungsi yang ini. Jadi pertama-tama saya memanggil tabel memori yang udah diacak tadi, yang di atas dari fungsi KSA. Kita panggil. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah program perulangan untuk memproses setiap angka dari pesan asli secara berurutan. Jadi satu persatu. Kita membuat perulangan secara satu persatu, byte demi byte. Dan di dalam perulangan ini, si I dan J ini terus digeser. Jadi kan RC4 itu memiliki sifat yang disebut stateful atau dinamis. Jadi terus digeser. Nah, karena disebut dinamis tadi, maka memori tadi ditukar kembali secara terus-menerus. Nah, kondisi yang selalu berubah ini, dia akan memastikan bahwa pola acak jadi tidak statis. Kenapa seperti itu? Ya biar tidak diprediksi oleh hacker atau pihak yang tidak berwenang. Oke, setelah memorinya tadi udah ditukar, jadi program ini bakal mengambil satu angka spesifik dari dalam tabel. Nah, angka ini disebut dengan angka keystring. Ini disebut dengan keystring. Oke, lanjut. Di tahapan ini itu proses dari enkripsi. Ini adalah proses penting ya. Jadi kita enkripsi angka dari pesan asli tadi dioperasikan menggunakan gerbang logika XOR dengan keystring tadi. Jadi alasan utama menggunakan XOR itu karena sifatnya yang dapat dibalik atau reversible. Jadi pesan di XOR tadi dikunci, lalu yang menjadi acak, dan jika hasil acaknya tadi kembali, ia akan kembali menjadi pesan yang asli. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di bagian ini. Di bagian ini cuman kita agar bisa masukkan input, kayak misalkan kita masukkan pesan apa, lalu passwordnya apa gitu, lalu dia bakal diubah jadi daftar angka. Tapi untuk logikanya itu ada di program yang ini. Jadi ini cuman untuk program inputnya aja. Oke. Ini untuk mengubah menjadi teks. Jadi yang nilai tadi yang udah utuh tadi diubah kembali menjadi karakter teks agar dibaca oleh pengguna. Oke, selanjutnya kita akan demonstrasikan bagaimana sih program ini akan berjalan. Misalkan masukkan pesan Indonesia.
Indonesia. Paspornya apa ya? Jokowi. Kita akan memulai enkripsi. Kita akan mulai dekripsi. Nah, hasilnya adalah Indonesia dengan kunci Jokowi tadi. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasi program dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.